Selamat siang Bapak Guru, selamat siang teman-teman semua. Nama saya Juan Paulus Girsang dari kelas 3 IPA 3, nomor urut 27. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Puji Tuhan serta terima kasih saya ucapkan atas bantuan Tuhan yang telah mempermudah saya dalam pembuatan tugas ini, hingga akhirnya terselesaikan dengan tepat waktu. Tanpa bantuan dari Tuhan, saya bukanlah siapa-siapa. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua, Bapak Guru, serta teman-teman yang sudah mendukung saya hingga titik terakhir ini. Banyak hal yang akan saya sampaikan kepada pembaca ataupun penonton mengenai penyimpangan semu hukum Mendel ini. Dalam hal ini, saya ingin membahas mengenai penyimpangan yang ada pada hukum Mendel ini. Untuk membaca lebih lengkap, Anda dapat membaca PowerPoint berikut ataupun menonton video yang telah saya sajikan. Saya akan membahas mengenai penyimpangan semu hukum Mendel ini. Sebelumnya, saya menyadari jika mungkin ada sesuatu yang salah dalam penulisan ini, seperti penyampaian informasi yang berbeda-beda, sehingga tidak sama dengan pengetahuan pembaca lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat atau kata-kata yang salah yang saya ucapkan. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Tuhan. Demikianlah saya ucapkan terima kasih atas waktu Anda yang telah Anda luangkan untuk membaca hasil karya ilmiah saya. Pematang Siantar 25 Oktober 2020. Juan Paulus Girsang. Semua yang akan saya bahas mengenai penyimpangan semu hukum Mendel telah tertera di peta konsep berikut. Kita akan membahasnya mulai dari prinsip-prinsip hereditas yang terdiri dari pewarisan sifat menurut Mendel dan penyimpangan pola-pola hereditas. Pewarisan sifat menurut Mendel sendiri terdiri dari monodihibrid, dihibrid, perkawinan respiro, backcross dan test cross yang meliputi alel. Penyimpangan pola-pola hereditas terdiri dari penyimpangan semu hukum Mendel, tautan gen, pindah silang, serta tautan seks dan gen letal. Macam-macam dari penyimpangan semu hukum Mendel adalah interaksi gen, kriptometri, epistasis atau hipostasis, polimeri, dan gen-gen komplementer. Untuk pengertian, apa itu penyimpangan semu hukum Mendel? Penyimpangan semu hukum Mendel adalah pada saat persilangan kedua induk menghasilkan rasio fenotip yang tidak sesuai dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hal ini disebabkan oleh beberapa gen yang saling mempengaruhi saat pembentukan fenotip atau keturunan. Macam-macam dari penyimpangan hukum Mendel sendiri ada 5. Yang pertama adalah atavisme, yang kedua adalah epistasis atau hipostasis, yang ketiga adalah kriptomeri, yang keempat adalah polimeri, dan yang kelima adalah gen-gen komplementer atau komplementer. Dalam praktiknya, hasil persilangan Mendel dapat menghasilkan perbandingan individu yang tidak tepat. Pada persilangan dihibrid, dapat dihasilkan perbandingan yang merupakan variasi dari perbandingan 9:3:3:1, yaitu 12:3:1 atau 9:7 atau 15:1. Meskipun demikian, perbandingan tersebut tetap mengikuti aturan hukum Mendel. Oleh karena itu, hasil perbandingan tersebut dikatakan sebagai penyimpangan hukum Mendel. Penyimpangan tersebut terjadi karena adanya beberapa gen yang saling mempengaruhi dalam menghasilkan fenotip atau keturunan. Baiklah, kita akan masuk pada jenis-jenis penyimpangan semu hukum Mendel. Yang pertama itu adalah atavisme. Atavisme, apa itu atavisme? Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filia atau keturunan
dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Atavisme itu adalah munculnya kembali sifat-sifat yang sudah lama tidak muncul pada generasi yang sebelumnya, atau munculnya fenotip yang berbeda sebagai hasil dari interaksi antar sel. Seperti pada penjelasan di slide berikut, tampak piel sumpel atau walnut dan piel biji atau pea dan piel bilah single dan piageli atau rose. Induknya R besar, P kecil disilangkan dengan R kecil, P besar, R besar, P kecil adalah rose, disilangkan dengan R kecil, P besar adalah pea. Gametnya adalah R dengan P, yaitu R besar dan P kecil, dan R kecil dengan P besar. Keturunan pertama yang dihasilkan adalah R besar, R kecil, P besar, P kecil, yaitu walnut. Interaksi antar gen R dengan gen P menimbulkan karakter baru yang berbeda dengan karakter induknya. Jika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, yaitu induknya R besar, R kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil. Walnut dengan walnut. Gametnya R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Rasio fenotip walnut banding rose banding pea banding single adalah 9:3:1. Masuk kepada jenis penyimpangan semu hukum Mendel yang bagian kedua, yaitu epistasis atau hipostasis. Penjelasannya, epistasis atau hipostasis adalah gen yang pengaruhnya menutupi pengaruh gen lain yang bukan alelanya. Ada epistasis dominan dan ada pula epistasis resesif. Hipostasis, gen yang dikalahkan pengaruhnya oleh gen lain yang bukan alelannya. Tanda-tanda epistasis adalah bila keturunan pertama berfenotip serupa fenotip dengan salah satu parental dan keturunan kedua yang terdapat fenotip parental dan akan muncul pada fenotip baru. Simbol dari gen epistasis, masing-masing sifat yang berkelainan pada parental mempunyai simbol sendiri dengan alelannya. Epistasis dibagi menjadi dua. Epistasis dominan. Epistasis dominan adalah sebuah alel dominan yang menutupi alel dominan pada gen lain. Epistasis resesif adalah sepasang alelan resesif yang menutupi ekspresi alel lain yang bukan satu gen. Baiklah, kita sekarang masuk pada penjelasan mengenai epistasis resesif dan epistasis dominan. Yang pertama itu epistasis resesif. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Jika H besar dan K besar disilangkan dengan H besar dan K besar akan menghasilkan H besar, H besar, K besar, K besar. Jika H besar, K besar disilangkan dengan H besar, K kecil, maka akan menghasilkan H besar, H besar, K besar, dan K kecil. Dan jika H besar dan K besar disilangkan dengan H kecil, K besar akan menghasilkan H besar, H kecil, K besar, K besar. Dan jika H besar dan K besar disilangkan dengan H kecil dan K kecil akan menghasilkan H besar, H kecil, K besar, dan K kecil. Begitu juga seterusnya. Induknya, contohnya induknya hitam disilangkan dengan kuning. Hitam itu H besar, K kecil, K kecil. Dan kuning itu H kecil, K besar, K besar. Maka keturunan pertama yang dihasilkan adalah hitam, yaitu H besar, H kecil, K besar, K kecil. Penjelasannya, bila ada gen H warna hitam, gen K tanpa gen H warna akan kuning. Bila tidak ada gen H maupun gen K, maka muncul fenotip baru atau putih. Maka rasio fenotip pada
kedua adalah 12:3:1, yaitu 12 untuk hitam, 3 untuk kuning, dan 1 untuk putih. Setelah kita akan masuk ke penjelasan berikutnya, penjelasan epitasis dominan. Bisa kita lihat pada tabel berikut, jika I besar dan H besar disilangkan dengan I besar H besar akan menghasilkan I besar H besar H besar. Dan jika I besar H besar disilangkan dengan I besar H kecil akan menghasilkan I besar H besar H kecil. Dan jika I besar H besar disilangkan dengan I kecil H kecil akan menghasilkan I besar I kecil H besar H besar. Dan terakhir, jika I besar H besar disilangkan dengan I kecil H kecil akan menghasilkan I besar I kecil H besar dan H kecil. Begitu juga seterusnya. Sebagai contoh, induknya hitam. I besar H besar H besar disilangkan dengan kuning I besar H kecil H kecil, menghasilkan fenotip pertama atau keturunan yang pertama berwarna hitam, I besar I kecil H besar H kecil. Untuk penjelasannya sendiri bisa kita lihat gen warna pada bulu anjing, gen H hitam, gen H kecil coklat. Di samping itu terdapat gen pengatur produksi pigmen. Gen I besar dapat memproduksi pigmen. Gen I besar tidak dapat memproduksi pigmen bula terhadap gen I kecil. Maka anjing tidak memiliki pigmen atau albino. Gen warna bulu pada anjing atau gen H besar sama dengan hitam dan gen H kecil sama dengan coklat. Bila ada I kecil, maka itu artinya albino. I besar dan H besar sama dengan hitam dan I besar dan H kecil sama dengan coklat. Jadi, rasio fenotip yang ada pada F2 atau fenotip 2 ataupun keturunan yang kedua adalah 9 hitam banding 3 coklat banding 4 albino, atau 9:3:4. Baiklah, kita akan masuk pada bagian ketiga dari penyimpangan semu hukum Mendel. Kita masuk ke kriptometri. Kriptometri adalah peristiwa di mana gen dominan seolah-olah tersembunyi atau kriptos apabila berdiri sendiri dan pengaruhnya baru terlihat bila berada bersama-sama dengan gen dominan yang lain. Seperti pada penjelasan berikut, warna bunga Linaria marocana, gennya A besar sama dengan ekspresi pigmen, A kecil sama dengan tidak ada pigmen, B besar sama dengan sitoplasma basah, dan B kecil sama dengan sitoplasma asam. Jadi pigmen pada suasana basah yaitu berwarna ungu, pigmen pada suasana asam berwarna merah. Tidak mengekspresikan pigmen yaitu berwarna putih. Ini adalah contoh persilangan kriptometri. Di tabel berikut kita sudah ditunjukkan A besar dan B besar, A besar dan B besar, dan yang lain-lainnya. Kita akan mengerjakan soalnya menggunakan tabel berikut. Bunga Linaria marocana berwarna merah dalam kurung A besar, A kecil, B kecil disilangkan dengan bunga putih A kecil, B besar, B besar. Jika fenotip pertama atau keturunan pertamanya disilangkan dengan sesamanya, tentukanlah perbandingan fenotip keduanya atau keturunan keduanya. Jika kita lihat dari tabel berikut, P1 atau induknya yaitu A besar, B kecil disilangkan dengan A kecil atau B besar, B besar. A besar dan B kecil merupakan merah yang disilangkan dengan putih A kecil, B besar, B besar. Tadi telah disebutkan fenotip pertama yang dihasilkan, yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil atau ungu. Gametnya A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. Kita akan menyilangkan dengan sesamanya. Jadi fenotip pertama tadi akan menjadi
P2-nya atau induknya yang kedua, yaitu A besar A kecil B besar B kecil akan disilangkan dengan sesamanya, yaitu A besar A kecil B besar B kecil. Atau dengan kata lain, ungu disilangkan dengan ungu. Gametnya adalah A besar B besar A besar B kecil dan A kecil B besar, serta A kecil B kecil. Jadi, setiap genotip yang mengandung gen A dan gen B warnanya ungu. Yang mengandung gen A dan B kecil warnanya merah. Yang mengandung gen A kecil baik B besar ataupun mau B kecil warnanya putih. Jadi kesimpulannya, rasio fenotip pada fenotip 2 atau keturunan yang kedua yaitu 9:3:4. 9 untuk ungu, 3 untuk merah, dan 4 untuk putih. Jenis penyimpangan semu hukum Mendel yang keempat yaitu polimeri. Polimeri adalah interaksi kumulatif atau kerjasama yang saling menambah, yang merupakan banyak gen yang bekerjasama dengan kumulatif untuk mutu atau ukuran sifat. Tanda polimeri yaitu F1 berfenotip serupa fenotip salah satu parental, tapi dengan perbandingan yang menyimpang dari hasil penemuan Mendel. Simbol dari gen polimer merupakan huruf yang sama sebanyak gen yang polimer. Untuk membedakan gen yang satu dengan gen yang lainnya, diberi tanda 1, 2, 3, dan seterusnya, sebanyak gen yang polimer. Pada gambar di slide kali ini ada ditunjukkan yaitu P1 atau induk 1 terdiri dari M1, M1, M2, M2 atau gandum berbiji merah gelap yang disilangkan dengan gandum berbiji putih yaitu M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2, dan M kecil 2 menghasilkan fenotip yang pertama yaitu M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. 100% gandum berbiji merah sedang. Jika disilangkan kembali yaitu menjadi P2, M kecil 1, M besar 1, M kecil 1, dan M besar 2, M kecil 2 disilangkan dengan sesamanya yaitu M besar 1, M kecil 1, M besar 2, dan M kecil 2. Gandum yang berbiji merah sedang disilangkan dengan gandum yang berbiji merah sedang. Pembahasannya kita lihat di tabel berikutnya. Jadi perbandingannya menjadi merah dibanding putih sama dengan 15:1. 15 untuk merah dan 1 untuk putih. Jika kurang jelas bisa dilihat di gambar berikut ini. Tampak di situ kita melihat setelah kita masuk kepada jenis penyimpangan semu hukum Mendel yang terakhir, yaitu yang kelima, gen komplementer. Komplementer adalah interaksi yang terjadi antara gen dominan dengan sifat yang berbeda dan saling melengkapi, sehingga memunculkan fenotip tertentu. Jika salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contohnya bisu tuli atau resesif. Warna ungu pada bunga Lathyrus odoratus itu dominan. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Parental atau P1 itu C besar, P kecil yang disilangkan dengan C kecil, P besar, yaitu bunga putih disilangkan dengan bunga putih. Gametnya itu C besar, P kecil. F1 yang dihasilkan C besar, C kecil, P besar, P kecil. Dalam kurung bunga ungu. P2 C besar, C kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan C besar, C kecil, P besar, P kecil.
atau bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu. Gamet dan filial atau F2. C besar P besar disilangkan dengan C besar P besar akan menghasilkan C besar C besar P besar P besar, yaitu bunga yang ungu. C besar P besar disilangkan dengan C besar P kecil menghasilkan C besar P besar P kecil, masih tetap bunga ungu. Jika C besar P besar disilangkan dengan C kecil P besar akan menghasilkan C besar C kecil P besar P besar, dan masih tetap bunganya masih berwarna ungu. Apabila C besar dan P besar disilangkan dengan C kecil P kecil, maka akan menghasilkan C besar C kecil P besar P kecil. Bunganya masih berwarna ungu. C besar P kecil disilangkan dengan C besar P besar akan menghasilkan C besar P besar P kecil. Bunganya berwarna ungu. Jika C besar P kecil disilangkan dengan C besar P kecil akan menghasilkan C besar P kecil P kecil. Dalam arti bunganya menjadi warna putih. C besar P kecil disilangkan dengan C kecil P besar menghasilkan C besar C kecil P besar P kecil. Bunganya berwarna ungu. C besar P kecil disilangkan dengan C kecil P kecil akan menghasilkan C besar C kecil P besar P kecil. Bunganya berwarna putih. C kecil P besar disilangkan dengan C besar P besar menghasilkan C besar C kecil P besar P kecil P besar P besar, yaitu bunga berwarna ungu. C kecil P besar disilangkan dengan C besar P kecil menghasilkan C besar C kecil P besar P kecil. Bunganya berwarna ungu. C kecil P besar disilangkan dengan C kecil P besar menghasilkan C kecil P besar P besar. Bunganya berwarna putih. C kecil P besar disilangkan dengan C kecil P kecil menghasilkan C kecil P besar P kecil. Bunganya berwarna putih. C kecil P kecil disilangkan dengan C besar P besar menghasilkan C besar C kecil P besar P kecil. Bunganya berwarna ungu. C kecil P kecil disilangkan dengan C besar P kecil menghasilkan C besar C kecil P kecil. Bunganya berwarna ungu. Apabila C kecil P kecil disilangkan dengan C kecil P besar menghasilkan C kecil P besar P kecil. Bunganya berwarna putih. Dan yang terakhir, jika C kecil P kecil disilangkan dengan C kecil P kecil menghasilkan C kecil P kecil. Bunga berwarna putih. Jadi Lathyrus arderatus adalah bunganya putih disilangkan dengan putih. Hasilnya ungu. Baiklah, demikianlah penjelasan singkat saya dalam video ini mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.